Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wulan Rahmadani, berasal dari kelompok 7 Anfisgen, akan membahas tentang otak kecil, di mana anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Rizky Syaputra, dan yang kedua adalah Messi Afrianti. Pengertian otak kecil. Otak kecil adalah organ yang terletak di belakang kepala yang berfungsi mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Otak ini terletak di belakang kepala, tepatnya di bawah lobus occipital otak besar dan di dekat batang otak. Bagian-bagian otak kecil. Yang pertama, berdasarkan lobusnya. Secara anatomi, terdapat 3 lobus pada otak kecil, yaitu lobus anterior atau depan, lobus posterior atau belakang, lobus floculonodular. Ketiga lobus ini dipisahkan oleh 2 fisura, yaitu primary fissure dan posterolateral fissure. Yang kedua, berdasarkan zonanya. Berdasarkan zonanya, cerebellum dibagi menjadi 3 bagian, antaranya yaitu 1. Vermis, memisahkan otak kecil menjadi 2 hemisfer, kiri dan kanan. Yang kedua, zona intermediat. Yang ketiga, lateral hemisfer. Antara zona intermediat dan zona lateral hemisfer tidak ada perbedaan secara strukturnya. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, otak kecil atau cerebellum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cerebrocerebellum, yaitu bagian terbesar dari otak kecil. Fungsi utama cerebrocerebellum yaitu untuk mengatur pergerakan motorik dan evaluasi terhadap informasi sensoris agar dapat melakukan gerakan yang tepat. Cerebrocerebellum menerima input informasi dari korteks cerebral otak besar. Yang kedua, spinocerebellum, yaitu bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh melalui sistem propriosepsi, yakni sensasi yang didapat tubuh melalui stimulasi dan aktivitas otot tertentu. Propriosepsi ini dipantau oleh proprioreseptor yang terdapat di ujung saraf, otot, tendon, dan sendi. Informasi yang diterima dari bagian ini bisa berasal dari sumsum tulang belakang, nervus trigeminal, dan sistem auditori atau pendengaran. Yang ketiga, vestibulocerebellum, yaitu bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan gerakan bola mata. Untuk pengaturan keseimbangan tubuh, bagian ini menerima input dari sistem vestibular dari Struktur otak kecil. Yang pertama yaitu jaringan cerebellum, terdiri dari 2 materi. Yang pertama materi gray matter atau materi abu-abu, merupakan sistem saraf pusat, di mana mengandung bagian sel dan sel saraf, sel glia, dan pembuluh darah. Fungsi gray matter atau materi abu-abu yaitu sebagai pusat menganalisa informasi. Yang kedua yaitu white matter atau materi putih, yaitu komponen sistem saraf pusat yang terdiri dari akson bermelin. Fungsi white matter atau materi putih yaitu untuk menghubungkan pusat-pusat informasi yang didapatkan oleh otak. Lapisan yang kedua yaitu lapisan korteks cerebellum, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan molekuler, kedua lapisan Purkinje, dan yang ketiga lapisan granular. Gangguan otak kecil. Gangguan otak kecil bisa mengakibatkan ataksia, yaitu di mana ketika seseorang kehilangan kemampuan dalam mengontrol keseimbangan, melakukan koordinasi anggota geraknya, dan berbicara. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya bisa karena cedera otak yang cukup berat, mungkin karena terjatuh atau kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kepala terbentur. Juga bisa karena terinfeksi virus
seperti campak atau cacar air, tapi hal ini cukup jarang terjadi. Atau juga bisa karena penyakit kronis seperti tumor atau kanker tertentu lainnya. Ataksia memiliki gejala yang beragam. Contoh, menurunnya kontrol otot, kesulitan berjalan, kesulitan berbicara dan menelan, serta gerakan mata yang tidak terkontrol. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Jika banyak salah dan janggal, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.